Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan jaring-jaring dan volume tabung. Apa kabar adik-adik? Pastinya tetap sehat selalu ya. Nah, di sini Kakak RR Friska Puspita Arum akan menjelaskan tentang jaring-jaring tabung. Apa sih tabung itu dan bagaimana sih bentuknya? Nah, tabung berbentuk seperti ini. Tabung terdiri dari dua sisi bangun datar, yaitu persegi panjang dan lingkaran. Kemudian, apa sih jaring-jaring tabung itu? Jaring-jaring tabung kita dapat membuatnya menggunakan 3 bangun datar, yaitu 2 bangun datar lingkaran dan 1 bangun datar persegi panjang. Nah, di sini untuk persegi panjang kita dapat ditekuk seperti ini. Kemudian, lingkaran yang bawah dapat ditekuk seperti ini, digunakan sebagai alas tabung, dan lingkaran yang atas digunakan sebagai tutup tabung. Nah, apa sih ciri-ciri tabung tersebut? Ciri-ciri dari bangun ruang tabung yaitu tabung tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki rusuk, dan tidak memiliki diagonal bidang. Nah, sisi tabung terbentuk dari 3 sisi, yaitu 2 sisi lingkaran dan 1 sisi persegi panjang. Kemudian, tinggi tabung dapat kita hitung atau dapat kita cari menggunakan berdasarkan titik pusat antara lingkaran atas dan lingkaran alas. Nah, akan dijelaskan kembali untuk luas bangun ruang tabung selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Indah Kusumawati, NIM 52 dari kelas 3B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai volume tabung. Volume tabung merupakan luas alas dikali tinggi. Lalu kita langsung saja ke contoh soalnya yang akan saya jelaskan nanti. Langsung saja kita ke contoh soalnya, yaitu cara untuk mengerjakan untuk mencari rumus dari volume tabung ini. Yang pertama-tama kita tulis yaitu R. Luasnya merupakan 10 cm. Kita tulis di sini 10 cm. Lalu T tinggi yaitu merupakan 25 cm, maka kita tulis di sini 25 cm, dan nilai pi kita tulis 3,14 karena pada nilai R bukan merupakan kelipatan dari 7. Lalu kita tulis di sini volume atau rumus dari tabung yaitu merupakan luas alas dikali tinggi. Karena luas alas ini berbentuk lingkaran, kita tulis rumus luas lingkaran yaitu pi R kuadrat dikali T. Yaitu kita masukkan di sini nilai pi merupakan 3,14, maka kita tulis di sini 3,14, lalu R kuadrat yaitu 10, maka kita tulis di sini 10 dikali 10, dan nilai T itu merupakan 25 cm, maka kita tulis di sini 25 cm. Jadi ketemunya yaitu 314, ini dari 3,14 dikali 10 dikali 10 itu sama dengan ketemunya 314 dan dikali 25. Maka ketemunya itu 7.850 cm kubik. Dari contoh soal ini kita dapat mengetahui yaitu cara mengerjakan untuk mencari volume dari tabung ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Saraswati, NIM 19 2180044. Nah, tadi kalian sudah belajar mengenai jaring-jaring tabung, kemudian volume tabung. Maka di sini saya akan melanjutkan materi mengenai luas sisi tabung. Apakah ada yang tahu rumus dari luas sisi tabung itu apa? Jika ada yang belum tahu, mari kita lihat yuk video yang telah kakak buat mengenai rumus luas sisi tabung berikut. Untuk menentukan luas sisi tabung, coba kita lihat dulu gambar yang ada di papan ya. Pada tabung terdapat 3 bidang sisi, yaitu yang pertama bagian atas, bagian tengah atau selimut, dan bagian yang bawah atau bagian alas. Pada bagian atas merupakan bidang yang berbentuk lingkaran, maka dapat dinyatakan
luas atas sama dengan luas lingkaran, yaitu luas lingkaran pi s kuadrat. Untuk bagian selimut tabung berbentuk persegi panjang. Untuk menentukan panjang dari persegi panjang tersebut, maka bagian panjang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Maka rumus dari keliling lingkaran yaitu 2pi r. Nah, sedangkan untuk bagian lebar persegi panjang tersebut yaitu merupakan tinggi dari tabung tersebut, maka dapat diperoleh luas selimut tabung yaitu 2 kali pi kali r kali p. Kemudian untuk bagian alas merupakan sama dengan bagian atas, maka luas alas sama dengan luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Maka untuk luas sisi tabung diperoleh luas atas ditambah luas selimut ditambah luas alas. Untuk luas atas yaitu pi r kuadrat ditambah 2 pi r t ditambah pi r kuadrat sama dengan, karena ada 2 pi r maka dituliskan 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r t, maka difaktorkan menjadi 2 pi r dikalikan r plus t. Nah, itulah luas sisi tabung. Untuk memperdalam mengenai luas sisi tabung, maka mari kita lihat contoh soal berikut. Nah, untuk contoh soal yang pertama, mari kita lihat. Diketahui suatu tabung jari-jarinya 7 cm dan tingginya 20 cm. Tentukan luas selimut tabung. Maka kita tulis dahulu yang diketahui jari-jari yaitu R sama dengan 7 cm, kemudian tingginya yaitu 20 cm. Ditanya luas selimut tabung. Dijawab ya, luas selimut tabung sama dengan 2 pi r t. Maka kita masukkan angkanya 2 pi-nya, karena jari-jarinya 7 cm, maka kita dapat menggunakan 2 per 7 dikalikan 7, kemudian tingginya 20 cm, maka kita coret, kita dapatkan 880 cm persegi. Nah, itulah luas selimut tabung yang kita telah dapatkan, yaitu 880 cm persegi. Contoh soal yang kedua, untuk membuat sebuah patung, pengrajin menggunakan sebuah batang pohon yang berbentuk tabung dengan diameter 14 cm dan tingginya 18 cm. Tentukan luas permukaan dari batang kayu tersebut. Nah, yuk kita kerjakan. Tadi diketahui diameter sama dengan 14 cm, maka jari-jarinya 7 cm dan tingginya 18 cm. Ditanya luas permukaan batang kayu. Luas, dijawab luas permukaan batang kayu atau tabung sama dengan 2 pi r
R plus T. Kita masukkan angkanya 2. Pi kita menggunakan 22/7 karena jari-jarinya 7. 22/7, jari-jarinya 7, jari-jari 7 ditambah tingginya 18. Maka kita coret 44 dikali 25, hasilnya 1100 cm persegi. Maka luas dari permukaan batang kayu tersebut adalah 1100 cm persegi. Nah, itulah penjelasan materi bangun ruang tabung yang kelompok kami telah jelaskan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.